Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya menguji eh, data statistik, yaitu pada kesempatan ini adalah caranya menguji ANOVA. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu digital literasi mahasiswa. Nah, untuk tutorialnya, langsung saja kita klik di bagian Analyze, kemudian di bagian Compare Means, di sini kita pilih yang bagian One-Way ANOVA. Nah, saya sudah coba, kita ulangi ya. Nah, di bagian Dependent List, ini kita masukkan di total. Nah, kemudian faktor yang ini kita masukkan ini SSM mahasiswa. Oke, terus di sini kita ini untuk menguji atau uji lanjutan dari hasil ujian kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita ingin melihat perbedaan perbedaan antara mahasiswa yang kategori prasejahtera, mampu dan juga eh, sampai dengan yang mampu. Nah, jadi kita di sini kita pilih yang post hoc. Nah, kita tentang yang LSD. Kemudian continue. Oke, dan di sini kita ingin melihat homogenitas dari data data kita. Di sini kita klik di bagian option. Nah, di sini saya mencentang bagian descriptive dan juga homogen. Nah, di sini kita centang. Kalau kita belum mencentang ini, pastikan kita pilih option. Kemudian di sini em, kita continue. Ya, sudah semua, baru kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah bisa kita lihat. Di sini ada dari deskriptif. Nah, dari deskriptifnya ini tadi meannya kelihatan ya. Nah, di sini untuk mean dari kategori mampu ada 54,44. Kemudian kategori sedang adalah 54,84 dan prasejahtera yaitu 51,09. Nah, eh selanjutnya di sini ada homogeneity. Jadi kita bisa melihat ininya berdasarkan mean. Itu nilai signifikansinya adalah 0,424. Terus berdasarkan median 0,541, berdasarkan median dan DF yaitu 0,541 dan Trimet Mean yaitu 0,438. Nah, di sini uji ANOVA-nya dengan nilai signifikansi 0,02. Nah, ini adalah uji post hoc yang tadi kita uji lanjutan untuk melihat seberapa signifikan eh, sebenarnya status sosial ekonomi mahasiswa itu antara yang mampu, sedang juga prasejahtera. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian langsung saja kita tuliskan. Di sini saya sudah menuliskannya. Nah, berdasarkan tabel ANOVA One Way menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa. Nah, di sini kita melihat dari nilai signifikansi ini ternyata kurang dari 0,05, di mana berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa. Ada nih pengaruhnya ternyata. Dan kemudian ini yaitu uji poskopnya sudah saya kopikan di sini. Nah, ini kan hasil yang ada hasil ini, terus yang ini tadi yang ada meannya. Nah, jadi berdasarkan kedua tabel tadi, di sini cara menuliskannya itu cara-cara menarik kesimpulannya adalah ini contoh berdasarkan tabel hasil uji post hoc LSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dilihat dari nilai P antara digital literasi mahasiswa kelompok mampu, prasejahtera serta
kelompok status sosial ekonomi sedang dan prasejahtera. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara digital literasi mahasiswa status sosial ekonomi kelompok mampu dan juga sedang. Nah, jadi, perbedaannya hanya terjadi pada mahasiswa dengan status sosial ekonomi mampu dan juga yang prasejahtera. Sedangkan tidak ada perbedaan antara digital literasi mahasiswa dengan status sosial ekonomi mampu dan mahasiswa status sosial ekonomi sedang, gitu. Nah, jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi mempengaruhi digital literasi mahasiswa, sudah mempengaruhi. Nah, pengaruh tersebut terjadi secara signifikan Eee, kepada mereka yang lebih mampu. Jadi, kategori yang mampu itu ternyata, lebih, eee, pandai dalam menggunakan, digital dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah. Nah, mungkin, bisa dipahami dari sedikit materi yang sudah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.